Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Lasmana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bab 8, yaitu tentang mahabbah kepada Allah, khauf kepada Allah, raja kepada Allah, dan tawakal kepada Allah. Yang pertama, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian mahabbah kepada Allah: mahabbah adalah prinsipil yang menghubungkan antara hamba dengan Tuhannya, sehingga ia patuh, tunduk, membenci sikap yang menghalangi cintanya, dan sepi hatinya dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Cara mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu taubat, warul, zuhud, dan sabar. Manfaat mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala: yang pertama adalah meraih ridha Allah, yang kedua adalah ditempatkan di dalam surga Allah. Contoh mahabbah kepada Allah: pertama, segera melakukan hal baik; kedua, takut pada azab Allah; ketiga, mencintai Allah dan Rasul-Nya. Penerapan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menunjukkan rasa cinta kepada sesama hambanya. Yang kedua ada khauf kepada Allah. Pengertian khauf kepada Allah adalah: khauf adalah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara khauf kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu jujur pikiran, ucapan, dan perbuatan. Yang kedua taubat. Yang ketiga menjadikan hari ini menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ciri-ciri seseorang khauf kepada Allah Subhanahu wa taala: yang pertama adalah akhlaknya bagus. Lisannya tidak pernah berkata kasar, lisannya selalu berkata baik, penglihatannya selalu dijaga. 5. Manfaat khauf kepada Allah Subhanahu wa taala: menjadikan hati menjadi tentram, takut dirinya tidak diakui Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hatinya jauh dari permusuhan. Contoh khauf kepada Allah: tidak mencontek saat ujian, tidak menghularkan orang lain, menjauhi maksiat. Penerapan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala: contohnya, senantiasa berhati-hati saat mengerjakan sesuatu. Yang ketiga ada raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian raja kepada Allah Subhanahu wa taala: raja adalah mengharapkan ridho atau rahmat dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara raja kepada Allah Subhanahu wa taala: yang pertama, selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu merasa takut kepada ancaman dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri seseorang yang raja kepada Allah Subhanahu wa taala: yang pertama, munculnya sikap ulet dan pantang menyerah. Yang kedua, selalu bertawakal kepada Allah. Yang ketiga, memiliki sifat bersyukur kepada Allah. Manfaat raja kepada Allah Subhanahu wa taala: contohnya, mendorong untuk senantiasa taat kepada Allah, terhindar dari sifat putus asa, tidak berani menghakimi orang lain, hingga terhindar dari sifat sombong. Contoh raja kepada Allah Subhanahu wa taala: yang pertama, senantiasa mengharapkan pengampunan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. 7. Penerapan raja kepada Allah Subhanahu wa taala: contohnya, memiliki optimisme yang kuat dan pantang menyerah. Yang keempat ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi atau menunggu hasil sesuatu pekerjaan. Cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala: yang pertama, terapkan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lakukan usaha dan ikhtiar. Yang ketiga, teruslah berdoa. Ciri-ciri orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala: yang pertama, bersyukur; yang kedua, bersabar; yang ketiga, introspeksi diri. Manfaat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu membantu seseorang untuk lebih tenang dan merasa damai. Contoh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala: selalu berdoa dan menyerahkan diri atas apa yang kita usahakan sebelumnya.
Yang kedua, selalu berpartisipasi baik terhadap Allah atas kejadian atau apa yang kita terima. Penerapan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala contohnya melakukan yang terbaik dalam proses mengambil keputusan dan kemudian berserah diri kepada Allah untuk hasil akhirnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernando Lasmana. Saya di sini ingin setoran hafalan dalil bab 7 tentang tawakal dari dalil Quran surat Al-Maidah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Quran surat Al-Maidah ayat 23.